Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan al-istiqamah ala hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya nabiyyu nasta'inu syaitanir mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mengaji kitab Bulughul Maram Shahifah 84, nomor hadis 84 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kitab syarahnya kitab Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam juz 1 halaman 104. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 84. An Aisyah radhiyallahu anha. Ruya diriwayatake apa hadis an Aisyah sange Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yadzkuru iku zikir sapa Rasulullah Allah ing Gusti Allah utawa eling sapa Rasulullah Allah ing Gusti Allah ala kuli ahyanihi ing atase saben-saben mangsane Kanjeng Nabi atau Rasulullah. Rawah sampun ngriwayatake hadis sapa Muslimun sapa Imam Muslim. Wa allaqa lan ngarani hadis muallaq. Wa allaqa lan ngarani hadis muallaq hu ing iki hadis sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Hadis yang sumbernya dari Aisyah bahwasanya Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia adalah seorang yang selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu-waktunya. Waktu demi waktu itu Rasulullah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dikatakan oleh Imam Bukhari hadis ini sebagai hadis mu'allaq. Bismillahirrahmanirrahim. Adzikru syamilun lidzikri al-qalbi wal lisani mutatahhiran wa mukhtisan wa junuban wa qa'iman wa qa'idan muttaji'an wa masyian wa raqiban wa ta'inan wa muqiman. Jadi kalau di sini kitab syarahnya zikir itu bisa meliputi zikir hati, zikir lisan. Zikir hati, lisan kita tidak menggerakkan tapi lisan kita tidak digerakkan tapi hati kita zikir. Itu namanya juga zikir qalbi. Terus zikir lisan kita gerakkan, hati kita juga kita gerakkan untuk ingat pada Allah. Itu adalah zikir lisan. Jadi bisa juga orang berzikir itu dalam keadaan suci atau hadas. Jadi jenengan kalau haid, para wanita-wanita ini, para haid itu boleh berzikir. Karena syarat zikir bukan harus mutatahhir suci, enggak. Dalam posisi haid boleh zikir, ya. Jadi kalau niatnya jangan niat membaca Al-Qur'an meskipun yang dizikirkan itu adalah wujudnya Quran. Qul huwallahu itu kan Quran, nggih ta mboten? Alif lam mim Quran, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, Quran semua. Tapi itu kalau kita niatkan untuk berzikir itu juga sah boleh. Karena niatnya adalah berzikir, mukhtisan. Jadi temriki mukhtis, orang yang hadas berarti boleh zikir. Junuban, orang junub boleh berzikir, nggih. Batu kumpul kali garwane, ya. Terus zikir kena, nggih. Qaiman qaidan, ngadeg lungguh kenging sedaya, turu turon miring, jalan berjalan, ya. Kemudian berdiri, kemudian duduk, semuanya boleh. Zikir itu dalam keadaan apapun boleh dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Faqat ajma'al ulama ala jawazi dzikri fi tasbih wa tahmidi wa tahlili wa takbir wa sholati ala nabi. Para ulama bersepakat boleh zikir di dalam zikirnya itu berupa tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sholawat kepada nabi. Wa du'a'u wa du'ai wa ghairi dzalika lil mukhtisi wal haidi wa nufasaa wal junubi bil qalbi wal lisani. Semuanya boleh, baik zikir secara lisan maupun secara hati bagi orang junub, bagi wanita haid, bagi wanita yang nifas,
bagi orang yang hadas dan lain-lainnya termasuk berdoa, semuanya adalah boleh semua dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma qiraatul Qur'anil junubi wal khaidi wan nufasa'i fa haramun. Adapun membaca Al-Qur'an bagi orang junub, haid, nifas hukumnya haram. Ya boleh karena Al-Qur'an adalah kitab suci, maka tidak boleh dipegang oleh orang yang dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan junub, karena secara syar'i dia tidak suci. Karena Quran itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Wal hadisu wa in kana dhahiru umuma dzikri fayadkhulu tilawatal Qur'an walau lil junub. Ini juga termasuk di sini adalah membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dalam posisi haid, nifas, junub itu juga masuk semua, tidak boleh semua. Karena Al-Qur'an adalah kitab suci. Walau lil junubi. Meskipun orang junub juga tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kulla ahyanin, setiap waktu selalu dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 85. An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu, ruya diriwayatkan bahwa hadis an Anasin sang Anas radhiyallahu anhu anna Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikhtajama iku cantuk sapa Kanjeng Nabi. Cantuk itu berbekam. Ikhtajama iku cantuk sapa Kanjeng Nabi atau berbekam sapa Kanjeng Nabi. Wa shalla lan salat sapa Kanjeng Nabi. Walam yatawaddo khale boten wudu sapa Kanjeng Nabi. Dadi nek wonten wawu tumiba wawune iku mau wawune tumiba temriku disertai fi'il mudhari, namanya di situ wawu ma'iyah. Wawu khaliyah ya. Walam yatawaddo wawune wawu khaliyah mabni fathah, lam huruf jazm mabni sukun. Ning kono yatawaddo asal mulane yatawaddau, yatafa'alu wazane tawaddoa yatawaddau ya ta. Tawaddoa wazane tafa'ala fi'il mudhari yatawaddau. Di situ adalah marfu diwaca rafa, karena fi'il mudhari diwaca rafa karena dia tidak kemasukan amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Jadi ini yatawaddau lah. Kemudian fi'il mudhari yatawaddau kemasukan lam. Lam itu ada lam yang huruf kalimah huruf yang menjazmkan kalimah huruf yang menjazmkan fi'il mudhari. Jadi ini diwaca jazm. Jadi lam yatawadda fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Yatawaddau fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Fi'il mudhari yang dijazmkan dengan lam. Wa alamatu jazmi as-sukun, alamat jazmnya adalah sukun. Ngoten nggih. Jadi temriku wawune wawu khaliyah. Wawu khaliyah itu wawu yang artinya id. Id itu ketika itu. Ketika itu. Wawu yang jatuh setelah wawu yang jatuh bersamaan dengan fi'il mudhari dan juga beberapa sebelumnya adalah juga ada fi'il ada fa'ilnya. Jadi sahibul halnya adalah nabi. Lah terus sahibul hal putih Pak, yaiku an-nabiyyu. Sahibul hal. Walam yatawaddo khali boten wudu sapa Kanjeng Nabi. Khali boten wudu sapa Kanjeng Nabi. Akhraja ngendhalakun hadis sapa Daruqutni sapa Imam Daruqutni. Walayana lan milang malayana lan milang lemes. Walayana lan milang lemes sapa Daruqutni hu ing iki hadis. Walayana lan milang lemes sapa Daruqutni ing iki hadis. Jadi temriki hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang berbekam, kemudian ia melaksanakan sholat dalam keadaan juga ia tidak berwudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dan dikatakan sebagai hadis yang lemah atau yang lemes atau hadis lainah. Betul. La yungqidul wudu'a khurujud dami min ghairi sabilaini. Dan pemahaman hadis, apabila ada darah yang keluar dari selain jalan belakang dan depan, maka tidak membatalkan wudu. Contoh jenengan bal-balan salat, ya jenengan bal-balan wudu, bar wudu, ya
Tadi ketika bal-balan ada luka sedikit berdarah, ketika wudu keluar darahnya lagi, ya. Berarti ki keluar darah tapi tidak dari jalan belakang maupun depan. Sabila ini. Nah, keluar dari jalan belakang berarti posisinya darah apa itu? Ya darah dari belakang berarti dari belakang kalau darah dari depan berarti khair, ya. Tapi kalau umpama darahnya itu keluarnya dengan sendirinya di luar jalur jalan belakang dan depan, ya, karena luka umpama, ini berarti tidak membatalkan wudu. Wa biha akhadha Syafi'i wa taqaddama al-kalamu ala dzalika mufassilan bil hadis. Ini adalah yang diambil oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpedoman pada ini, ya. Berarti kalau seorang kita semua kalau mengeluarkan darah di mana di situ adalah darahnya di situ adalah, ya, darahnya di situ keluar dengan sendirinya, tidak dari dalam jalur kubul dan dubur, maka tidak membatalkan wudu. Posisi punya wudu, wudunya tidak batal. Seperti halnya di sini yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah berbekam mengeluarkan darah ketika berkebekam. Kemudian ia pun melaksanakan sholat dalam keadaan dia tidak berwudu karena memang tidak membatalkan. Dari teruskan kanjeng Nabi boten wudu. Karena darahnya yang dikeluarkan oleh Rasulullah dari berbekam itu bukan darah yang keluar dari jalan belakang dan jalan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Muawiyata. Ayo teman ngeten. Al ma'na al ijmali min mahasinil Islam annahu la ya'tina tasyri'un illa wa yusayiruhu fi mauqidihi al aqla as-salima wa huwa muntabaqun ala qawaidil wudu'i. Sebagian dari keindahan syariat Islam adalah bahwasanya syari' yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendatangkan suatu kebijakan syariat kecuali dia adalah Rasulullah memudahkan syariat itu dalam rangka untuk mendatangkan yaitu akal IQ yang sehat, akal yang sehat. Al-aqlu salim fil jismi salim. Akal yang sehat adalah berada pada badan yang sehat. Rasulullah berbekam itu dalam rangka kesehatan. Ini yang menjadi kaidah wudu. Ya, kaidah wudu di sini adalah termasuk dalam rangka untuk menjadi sumber yaitu akal yang sehat. Akal yang sehat terdapat pada jiwa yang sehat. Fal wudu la yunqidu illa bima yakhruju minas sabilaini. Hal yang membatalkan wudu hanyalah perkara yang keluar dari dua jalur belakang dan depan. Apakah itu bentuknya kencing, air kencing dan seterusnya. Nah, amma khurujud dami min sa'iri jasadi bil fasti wal hijamati bil qasdi wal hijamati ala wajhi tadawi fala asara lahu fi naqdil wudu. Apabila keluarnya darah itu karena untuk berobat, arahnya untuk berobat yang berupa berbekam atau tujuan tertentu, di situ mengeluarkan darah tujuannya adalah untuk berobat, maka tidak membatalkan wudu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika usahi fa idza namatil ainani istatlaqa al wika'u rawahu Ahmadu wa Tabarani wa zada wa man nama falyatawadda wa an Muawiyah ruya diwariatake apa hadis an Muawiyah sang Muawiyah radhiyallahu anhu kala ngendika Muawiyah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ainu wika usahi wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minin. Subhanallahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah khaira hadzal yawm
فتحه ونصره ونوره وبركاته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك يا الله من خير ما سألك به عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك يا الله بما استعاذ بك عبدك ورسولك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والمعصومة من كل ذنوب والمباركة من كل أموال والنافعة من كل علوم والمعرفة والمكشفة من قلوب والأبرار والعلماء والأولياء فقهاء يا الله من كل أولادنا من بناتنا وأبناء وتلاميذنا يا الله صلح من كل أحوال والقضاء من كل حاجات وديون يا الله والإسراء في الجنة النعيم وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.